Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arita Safitri, NPM 18111000024, kelas D semester 4. Saat ini saya akan membahas tentang konsep dasar bahan ajar berbasis jaringan. Yang pertama yaitu konsep dasar bahan ajar berbasis jaringan. Pengertian jaringan yang terkait dengan penggunaan komputer adalah adanya interkonektivitas antar komputer. Jaringan dalam penggunaan komputer dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama LAN atau dalam bahasa Inggrisnya Local Area Network. Yang kedua yaitu WAN dalam bahasa Inggrisnya Wide Area Network. Apabila dikaitkan dengan bahan ajar, konsep bahan ajar berbasis jaringan adalah bahan ajar yang disampaikan dan dapat diakses melalui jaringan, baik melalui jaringan lokal maupun jaringan yang lebih luas. Bahan ajar yang dapat diakses melalui jaringan dapat berbentuk bahan ajar digital atau audiovisual. Pemanfaatan bahan ajar hanya dapat diakses di area lingkungan sekolah saja, maka institusi cukup menggunakan LAN. Apabila institusi menginginkan bahan ajar dapat dimanfaatkan baik di area lingkungan sekolah maupun di rumah atau di mana saja, maka institusi tersebut harus menggunakan WAN yang terkoneksi melalui internet. Penggunaan internet atau jaringan dalam dunia pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pembelajaran yang membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Namun, internet juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi bahan ajar secara online dan dikenal secara umum sebagai e-learning. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar e-learning. Beberapa karakteristik bahan ajar e-learning diuraikan Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu memanfaatkan keunggulan komputer, digital media, ataupun teknologi jaringan atau komputer network. Ciri khas bahan ajar e-learning yang lain yaitu dapat memuat materi yang bersifat simulatif. Artinya, bahan ajar e-learning dapat menyajikan media bergerak berupa animasi atau video. Bahan ajar e-learning memiliki fasilitas yang mendukung untuk semua jenis file animasi atau video. Materi yang ketiga yaitu ragam sumber bahan ajar berbasis jaringan. Yang pertama yaitu portal belajar. Dalam perkembangan teknologi yang luar biasa, banyak sekali portal belajar yang dapat diakses melalui internet secara gratis yang saat ini dikenal dengan sebutan sumber belajar terbuka. Dengan tersedianya portal-portal yang memuat materi yang digunakan dalam proses pembelajaran, guru atau pendidik tidak perlu mengembangkannya sendiri, hanya tinggal menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu computer assisted learning atau teaching. Program CAI dirancang untuk penyampaian materi pembelajaran tertentu yang kemudian diikuti dengan format tanya jawab yang intensif. Program CAI yang cukup populer dikembangkan adalah program untuk bidang matematika, membaca, dan program bahasa. Yang ketiga yaitu virtual laboratory. Rowerda, Rosher, dan Breivus memberikan definisi tentang virtual laboratory sebagai upaya untuk memberikan latihan atau simulasi kegiatan praktikum dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi sebelum memasuki laboratorium yang sebenarnya. Upaya ini merupakan simulasi melakukan percobaan yang meliputi pengenalan awal baik mengenai alat-alat maupun prosedur eksperimen. Keempat, video on demand atau internet TV. Ross memberikan definisi video on demand atau disebut VOD sebagai teknologi interaktif TV yang dapat digunakan oleh mereka yang berlangganan. Program TV dapat dilihat pada saat itu juga atau dapat diunduh terlebih dahulu untuk dilihat kemudian. Namun dengan kemajuan teknologi internet yang luar biasa, VOD dapat digunakan secara terbuka dan gratis tanpa perlu berlangganan. Yang kelima yaitu Wikipedia. Wikipedia telah menjadi media belajar dan pembelajaran yang selalu berkembang dari waktu ke waktu dan mengikuti perkembangan zaman. Yang keenam yaitu blog. Blog biasanya dikembangkan oleh mereka yang ingin menuliskan materi atau informasi yang digemari atau disukai yang dapat diakses oleh semua pengguna internet. Pada umumnya, blog ditulis oleh satu orang penulis, tetapi banyak juga blog yang ditulis oleh beberapa penulis yang secara periodik diperbaharui. Secara umum, blog dimanfaatkan oleh para pengguna blog atau yang dikenal dengan blogger untuk
untuk berbagai tujuan, antara lain yaitu menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun bagi orang lain, menyalurkan hobi atau mengisi waktu luang dalam kegiatan yang positif. Yang ketujuh yaitu podcasting. Podcasting berasal dari dua kata, yaitu iPod yang merupakan salah satu dari produk Apple, yaitu iPod, dan broadcasting, yaitu penyiaran. Jadi pengertian podcasting adalah proses pembuatan program atau materi audio maupun video yang kemudian disimpan atau diunggah melalui internet. Yang ke-8 yaitu perpustakaan digital. Perpustakaan digital memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk mengakses sumber-sumber belajar digital kapan saja dan di mana saja asalkan memiliki koneksi internet. Ke-9 yaitu pembelajaran jarak jauh atau online learning. Salah satu bentuk pembelajaran berbasis jaringan yang semakin berkembang dan pesat adalah pembelajaran jarak jauh berbasis online. Sistem pembelajaran jarak jauh online pada umumnya merupakan penawaran sistem pembelajaran yang lebih terstruktur dibandingkan dengan portal-portal belajar atau materi-materi pembelajaran yang dapat diakses di internet secara terbuka. Materi yang terakhir yaitu kontribusi bahan ajar berbasis jaringan. Kontribusi bahan ajar berbasis jaringan yang disediakan oleh berbagai institusi atau perorangan memiliki dedikasi yang sangat luar biasa. Dengan adanya berbagai bahan ajar yang dapat diakses melalui internet, membuka cakrawala, serta mempermudah seorang untuk memperoleh informasi atau belajar dengan cepat. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.